Jadi selang 1 bulan berjalan, saya masih belum berani ya sholat ke masjid. Untuk pengobatan saya konsumsi obat dokter, karena penyakit ini kan penyakit kambuhan ya. Kadang kita enakan tidur malam-malam, kebangun gara-gara sesak lah, gara-gara dada panas lah. Ini teman-teman sendiri kan paham juga ya kalau penyakit asam lambung ini. Jadi saya sering konsumsi obat ini, obat kayak polisi lain, antasida, obat-obat biasa aja. Memang sih kalau untuk obat tersebut waktu kambuh, kira-kira dada panas, perut kadang sakit, jantung berdebar-debar, tenggorokan gak enak, waktu kita konsumsi obat tersebut memang sekitar 10-15 menit sensasinya hilang, normal kembali. Tapi begitu reaksi obat habis, dia sensasinya timbul lagi gitu. Jadi saya pikir lama-lama, wah, dalam hati saya tidak bisa ketergantungan obat lama-lama kalau terus begini. Saya bilang sembuhnya tidak, sensasinya malah bertambah. Jadi banyak juga saya bikin ramuan, karena dapat resep-resep dari buka artikel, buka YouTube. Kalau saya sih pribadi banyak buka YouTube di channelnya Herbal TV sama channelnya Dr. Zaidul Akbar. Di situ banyak sekali rempah-rempah kan yang diresepkan buat mengobati GERD dan anxiety ini ataupun asam lambung. Alhamdulillah saya coba dalam 1 bulan itu saya rutinkan makan rempah, terus madu juga, saya pakai madu. Terus pikiran-pikiran yang cemas, pikiran-pikiran yang sering menghantui itu tetap ada. Saya tidak bisa gitu loh, tidak bisa masih mengendalikan pikiran. Bahkan pernah suatu hari saya udah mencoba untuk sholat ke masjid, merasa udah enakan karena mengkonsumsi rempah kan. Karena saya ini orangnya memang tidak pernah pantangan gitu loh. Saya masih juga ngerokok, saya juga masih ngopi. Ya mungkin itu juga sih hal yang membuat saya sulit untuk sembuh. Kadang sembuh kambuh gitu kalau kasus saya. Jadi pernah saya coba merasa udah enak ya kawan-kawan, saya coba sholat ke masjid, bergegas saya ke masjid. Begitu sholat ke masjid, sholat, tiba-tiba ingatan saya yang waktu awal kena itu kembali waktu dalam sholat. Jadi tiba-tiba berdebar lagi, kambuh lagi saya. Sepulang dari masjid mulai kambuh lagi, mulai sakit lagi. Lalu saya putuskan untuk sholat lagi di rumah. 2 hari 3 hari sholat di rumah, besoknya saya coba lagi sholat di masjid, kambuh lagi. Jadi akhirnya saya stres sendiri. Di dalam keadaan seperti itu saya juga banyak sholat tahajud ya kawan-kawan, juga banyak ikhtiar, minum-minum resep-resep yang saya bilang tadi, resep rempah. Jadi saya sudah memutuskan untuk tidak lagi mengkonsumsi obat dokter. Jadi saya banyak sharing, banyak tanya-tanya kepada orang yang udah paham ya obat-obat herbal. Ini untuk lambung apa, untuk kelijangan, untuk kepala pusing apa. Jadi saya konsumsi semua obat-obat herbal itu, seperti minum kunyit, serai, madu, air kelapa juga lebih bagus menurut saya. Air kelapa bagus, kayu manis, madu, sama apa tadi, ketumbar. Akhirnya alhamdulillah dari hari ke hari, selama, kalau saya pikir perobatannya 1 bulan lebih sedikit lah, alhamdulillah sensasi-sensasi seperti heartburn, dada seperti terbakar, dada nyeri, sesak napas, jantung berdebar-debar. Jadi sensasi-sensasi itu mulai hilang. Dan saya juga di samping itu
banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesembuhan dari penyakit ini. Jadi timbul dalam hati ini kemauan untuk melawan pikiran-pikiran ataupun kecemasan-kecemasan yang saya alami gitu. Jadi tepatnya pas bulan puasa, memasuki bulan puasa, kan saya ini awalnya udah lama nih nggak berani ke masjid. Jadi pas bulan puasa saya coba pasrah. Jadi sharing juga sama kawan-kawan sebelumnya. Jangan takut, dibilang. Saya juga nonton sih video sharing tentang asam lambung di YouTube ini. Jadi ada juga sih yang nggak berani ke masjid karena asam lambungnya kambuh. Jadi saya banyak nonton juga video sharing. Ada juga yang mengatakan bahwa jangan takut, pasrah aja. Hidup dan mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum saatnya kalian mati, ya belum gitu loh. Kalau saatnya kalian mati, ya itu memang udah takdir. Jadi saya berpikir lagi, pulang ke rumah saya pikirkan lagi. Sambil berdoa, banyak-banyak berdoa. Ternyata benar kawan-kawan. Obat untuk anxiety ini adalah pikiran kita kawan-kawan. Kalau kamu udah bisa, kalian sudah bisa mengendalikan kecemasan anxiety kalian, insya Allah semua sensasi yang Anda rasakan tentang GERD dan asam lambung ataupun anxiety ini akan sembuh total teman-teman, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Intinya adalah pengendalian pikiran. Jadi suatu hari saya coba, karena saya merasa udah pasrah apapun yang terjadi. Mau saya pingsan di masjid, mau saya jatuh di jalan dalam perjalanan ke masjid, ya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah bertekad, jadi saya harus sholat ke masjid. Saya harus menguasai, saya tanamkan dalam hati, saya harus menguasai pikiran-pikiran yang cemas tadi. Saya harus bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif saya dengan pikiran-pikiran positif saya. Jadi saya nekat, saya pasrah. Jadi pernah pas mau tarawih, kan tarawih itu kan lumayan banyak ya rakaatnya ya. Jadi saya bergegas pergi tarawih di masjid. Itu ada sekitar 8 rakaat ya tarawih. Witirnya ada 3 rakaat. Jadi lebih lah dari 4 rakaat ya. Jadi saya coba, saya pasrah, saya nekat, niat dalam hati, ya Allah, segala sesuatu kuserahkan padamu ya Allah. Hamba serahkan hidup dan mati hamba hanya padamu ya Allah. Itu saja saya doa, itu saja saya tanamkan di dalam hati. Jadi saya berangkat ke masjid. Kalau awalnya memang sih waktu sholat memang berdebar-debar, cuman berdebar-debarnya tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Berdebarnya makin sedikit. Tapi tetap saya paksa, saya berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Jadi di rakaat pertama enak, rakaat kedua enak, sampai saya menyelesaikan sholat tarawih tersebut. Walaupun dalam kondisi yang masih deg-degan, tapi saya paksakan. Sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa menguasai pikiran-pikiran negatif saya. Saya bisa mengendalikan anxiety saya kawan-kawan. Dari situlah kawan-kawan. Hanya memang untuk prosesnya itu tidak mudah kawan-kawan. Jadi intinya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pasrah saja kawan-kawan. Kalau saya pribadi sih. Nah, selain itu kita mengkonsumsi obat ya. Obat yang saya bilang tadi, rempah-rempah. Terus pola makan juga diatur. Hindari dulu makan makanan yang dilarang, seperti makanan yang bersantan kalau saya. Kalau yang pedas-pedas juga
yang berminyak-minyak juga hindari dulu. Ini bukan untuk selamanya kawan-kawan, kalian hindari, kalian pantangin dulu sewaktu kalian sakit ini. Jadi setelah sembuh ya silakan mau makan apa gitu loh. Jadi kalau tips dari saya untuk makanan yang harus teman-teman konsumsi saat menderita asam lambung, kalian harus banyak makan lauk yang rebus-rebusan ya kawan-kawan. Untuk gorengan di stop dulu, jangan dulu. Kalau sudah sembuh silakan. Kalau saya sih makan nasi tetap kawan-kawan, hanya porsi nasi yang sebelumnya kita misalnya makan 2 piring 3 piring, kalau dapat itu dikurangi saja, bisa 1 piring kek, setengah piring kek. Nah kalau untuk lauknya teman-teman bisa pakai sayur bayam, sayur-sayur bening, sayur-sayur hijau seperti sawi boleh, kacang panjang juga boleh. Banyakin makan itulah pokoknya, makan sayur-sayur bening, minyaknya dikurangin. Terus untuk daging, kalau menurut saya jangan yang berlemak-lemak ya dulu. Jangan makan daging sapi, kambing, ayam, menurut saya jangan dulu lah. Tapi sekali-sekali juga boleh, jangan terlalu banyak. Terus yang pedas-pedas tadi yang saya katakan, santan, berminyak-minyak itu jangan dulu. Kalau pengen masak ikan itu boleh. Justru ikan tuh tinggi protein, jadi bisa mengembalikan berat badan kita yang pastinya kalau terkena GERD anxiety itu pasti turun drastis. Ya makanan yang penuh gizi lah kawan-kawan. Kacang buncis juga boleh. Kalau pengen masak ikannya dimasak kuah saja kawan-kawan, dimasak kayak bumbu kunyit, kuah kunyit, masak kuning gitu boleh. Kalau untuk cemilan, gorengan stop dulu kawan-kawan, gorengan jangan. Jadi perlu teman-teman ingat aja, karena kondisi lambung kita ini kan masih dalam kondisi sakit ya. Jadi kalau dapat diisi aja dengan makanan-makanan yang tinggi serat, makanan yang lembut-lembut, sayur, labu boleh juga, labu. Kalau untuk buah-buahan, sangat saya sarankan teman-teman setiap hari harus mengkonsumsi minimal 3 butir buah kurma. Minimal 3 butir, 7 lebih bagus. Kurma itu paling bagus, buah paling terbaik menurut saya kurma. Kurma itu kaya juga akan mineral kawan-kawan. Jadi bisa menambah energi kita, juga kaya juga akan karbohidratnya. Bisa 3, bisa 7. Terus air kelapa. Kalau saya saat bulan puasa itu hampir setiap hari saya minum air kelapa saat berbuka. Jadi luar biasa manfaatnya air kelapa itu. Jadi kandungan yang terdapat di air kelapa ini sangat-sangat banyak bermanfaat kawan-kawan. Dalam 1 bulan puasa itu saya mungkin mengkonsumsi hampir setiap berbuka saya minum air kelapa tanpa es ya kawan-kawan, tanpa es, tanpa gula. Itu air kelapa murni saya minum. Luar biasa manfaatnya kawan-kawan. Selain itu rempah ya kawan-kawan yang saya katakan tadi. Rempah sangat-sangat manjur. Dan tips rempah-rempah yang harus kalian minum untuk mengobati penyakit asam lambung kalian, perlu kalian ingat ya. Yang pertama itu paling terbaik itu jahe kawan-kawan. Jahe, kayu manis. Jahe, kayu manis, ingat ya. Jahe, kayu manis, ketumbar, terus madu. Hanya 4 itu aja untuk mengobati asam lambung kalian saat
kambuh kawan-kawan. Jadi caranya cukup kalian seduh aja keempat bahan-bahan tersebut dengan air hangat atau air mendidih, dinginkan sekitar 5-7 menit, terus kalian minum. Nanti kalian lihat reaksinya, nanti kalian lihat manfaatnya. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa manfaatnya kawan-kawan. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya saya akan bagikan langsung bagaimana cara pengolahan rempah-rempah tadi yang saya sebutkan agar langsung diminum saat asam lambung kalian kambuh kawan-kawan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita ya kawan-kawan. Semoga teman-teman yang sedang berjuang melawan sakit GERD dan anxiety-nya cepat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan. Ingat kawan-kawan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kawan-kawan. Kalau kalian sudah berusaha, sudah berobat ke sana ke sini tapi masih belum diberi kesembuhan, satu aja kawan-kawan, pasrahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhannya. Istiqomah, tawakal. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kesembuhan kawan-kawan. Sekian dari saya. Nantikan video selanjutnya dari saya kawan-kawan. Tetap stay di channel ini. Mohon dukungannya kawan-kawan dengan subscribe, like, komen. Silakan komen. Di sini kita saling belajar ya kawan-kawan, dapat saling diskusi, berbagi pengalaman seputar penyakit-penyakit yang saya katakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.